Selamat datang kembali pemirsa. Selamat bergabung dengan channel Putut Al-Huda. Bersama saya sendiri Putut Al-Huda. Dalam beberapa menit ke depan saya akan membawakan berita terhangat terupdate di hari ini, yaitu politik dan artis. Silahkan tonton video ini sampai selesai agar tidak gagal paham. Salam waras, salam NKRI. Ahli dan saksi kunci dihadirkan bela Baradae, Ferdi Sambo siap-siap. Jakarta, persidangan kasus dugaan pembunuhan dan obstruction of justice atau merintangi penyidikan tewasnya Brigadir J alias Yosua Huta Barat oleh Ferdi Sambo memulai babak baru di pengadilan. Dalam perkara tersebut, para tersangka pembunuhan Brigadir J, Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Baradae, Bribka RR, dan Kuat Maruf telah resmi menjadi tahanan Kejaksaan Agung, Kejagung. Kuasa hukum Baradae alias Richard Eliezer, Roni Talapesi mengatakan pihaknya memiliki kejutan yang akan menghebohkan di persidangan. Menurut dia, pihaknya belum bisa merinci terkait strategi tersebut yang diduga bakal memberatkan Ferdi Sambo di persidangan kasus tersebut. Saksi tidak, lebih dari 10, tetapi ada saksi untuk meringankan juga. Kami akan datangkan dari Manado, ujar Roni Talapesi ketika dihubungi, Kamis, 6 Oktober 2022. Roni menjelaskan pihaknya tidak dapat membocorkan peran saksi tersebut kepada publik karena ingin dipersiapkan pada persidangan. Sebab, menurutnya, ada kesaksian dari para saksi yang akan memberi keterangan soal perintah Ferdi Sambo kepada Baradae, ahli dan saksi yang meringankan. Kalau saya sampaikan, bukan kejutan lagi. Saksi itu bukan dari anggota, ya, jelasnya. Dia menegaskan pihaknya akan fokus memberikan pembelaan kepada Baradae untuk melawan Ferdi Sambo. Iya, fokus kita juga salah satu poinnya adalah di bawah perintah, ya, pasal 51 ayat 1. Salah satu fokus yaitu saya kasih bocoran sedikit, imbuhnya. Ferdi Sambo menyesal tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Ferdi Sambo muncul di Kejaksaan Agung, Kejagung, dan mengungkap penyesalannya di hadapan publik. Ferdi Sambo mengakui kesalahannya dan menyesal lantaran emosi akibat kabar yang ia dapatkan atas peristiwa yang terjadi di Magelang. Ia mengaku melakukan hal tersebut lantaran wujud rasa cintanya kepada sang istri Putri Chandrawati. Saya lakukan ini karena kecintaan saya kepada istri saya. Saya tidak tahu bahasa apa yang dapat mengungkapkan perasaan, emosi, dan amarah akibat peristiwa yang terjadi di Magelang, ucap Ferdi Sambo. Ferdi Sambo mengatakan bahwa kabar yang ia dapatkan tentang peristiwa di Magelang menghancurkan hatinya sebagai seorang suami. Kabar yang saya terima sangat menghancurkan hati saya. Saya sangat menyesal, jelasnya. Sebut Putri Chandrawati tak bersalah tersangka pembunuhan berencana Ferdi Sambo telah menyampaikan penyesalannya dan meminta maaf kepada keluarga Brigadir J atau Brigadir Yosua Huta Barat. Meskipun demikian, Ferdi Sambo kembali menegaskan bahwa istrinya Putri Chandrawati tidak bersalah. Saya siap menjalani proses hukum. Istri saya tidak bersalah, tidak melakukan apa-apa dan justru menjadi korban, ucap Ferdi Sambo di Kejagung, Jakarta Selatan, Rabu, 5 Oktober 2022. Dalam penyampaiannya di Kejagung, Ferdi Sambo mengaku menyesali apa yang telah ia perbuat kepada ajudannya itu. Saya sangat menyesal, saya menyampaikan permohonan maaf kepada pihak-pihak yang sudah terdampak atas perbuatan saya termasuk bapak dan ibu dari Joshua, lanjutnya. Baradae siap bertemu Ferdi Sambo. Kuasa hukum Baradae alias Richard Eliezer, Roni Talapesi mengatakan kliennya siap jika harus berhadapan langsung dengan mantan atasannya, Ferdi Sambo di persidangan. Menurut dia, kondisi kesehatan dan mental Baradae sudah membaik untuk mengikuti tahap 2 pelimpahan barang bukti dan tersangka di Kejaksaan Agung, Kejagung. Kalau nanti dipertemukan dengan saudara FS, Ferdi Sambo, siap, ya. Karena memang dalam rangka kepentingan pembelaan Baradae, kata Roni Talapesi di Bareskrim Mabes Polri, Selasa, 4 Oktober 2022. Roni menjelaskan pihaknya juga telah mempersiapkan strategi guna membela Baradae di persidangan. Dia mengatakan Baradae juga memiliki kejutan yang bisa digunakan dalam persidangan guna melawan Ferdi Sambo. Segala kemungkinan, kami siap, ya. Kami sedang mempersiapkan beberapa strategi. Cuman saat ini belum kita sampaikan, jelasnya. Selain itu, Roni menyebutkan Baradae sudah siap menjalani proses selanjutnya di Kejagung untuk pelimpahan tersangka. Menurutnya,
Kesehatan Baradae terjaga hingga sekarang sehingga bisa mengikuti tahap selanjutnya. Saya terus pantau proses kesiapan dari Baradae, kondisinya sekarang sehat, stabil, dan siap untuk menjalani tahap 2 di kejaksaan, imbuhnya. Periksa ke psikolog pengacara Barada Richard Eliezer atau Baradae, Roni Bertita Lapesi, mengatakan kliennya siap menghadapi persidangan. Dia siap disidang setelah pelimpahan tahap 2 dari penyidik Bareskrim Polri ke Jaksa Penuntut Umum, JPO, Kejaksaan RI. Kondisi Baradae siap untuk menghadapi persidangan, ujar Roni, Rabu, 5 Oktober 2022. Sehari sebelum pelimpahan, Selasa, 4 Oktober 2022, Baradae dan tersangka kasus pembunuhan Brigadir J lainnya menjalani pemeriksaan kesehatan. Selain itu, Baradae juga menjalani konseling psikologis. Konseling psikolog adalah bagian persiapan menghadapi persidangan, katanya. Roni memaparkan kliennya berada dalam kondisi sehat dan tetap konsisten dengan pembuktiannya hingga di persidangan nanti. Kondisi Baradae konsisten sampai sekarang. Tidak ada perubahan semenjak saya dampingi, katanya. Terkait status Baradae sebagai saksi pelaku, justice kolaborator, Roni mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, terkait mekanisme pelimpahan Baradae dari penyidik Bareskrim Polri ke JPO, termasuk juga nanti di persidangan apakah mekanismenya dihadirkan langsung di pengadilan atau secara daring. Sudah kami koordinasikan dengan LPSK. Soal persidangan kami akan serahkan nanti ke majelis hakim. Prinsipnya, kami siap di persidangan, katanya. Dipantau terus terpisah, kuasa hukum keluarga Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J, Yonathan Baskoro mengatakan pihaknya memantau dan mengawal penuntasan kasus pembunuhan kliennya di persidangan. Kami berharap kejaksaan akan bertindak profesional dan bekerja secara maksimal, kata Yonathan. Terkait apakah keluarga Brigadir J dihadirkan dalam persidangan nantinya, menurut Yonathan, hal itu melihat perkembangan dari jalannya persidangan. Terkait keluarga, ya kami tunggu saja perkembangannya. Yang jelas keluarga selalu berdoa agar ini cepat terang benderang dan mendapat keadilan yang seadil-adilnya, kata Yonathan. LPK RI